Halo, balik lagi di channel gua Alfa Tarot. Kali ini gua mau mereview sebuah produk. Produk ini adalah produk yang gua jual sendiri. Nama produknya itu adalah garam mandi buka aura. Nah, ini kita lihat sampelnya ya. Nah, produknya seperti ini. Produk mandi garam buka aura ini tentunya untuk buka aura agar lebih menarik di lingkungan sosial maupun lawan jenis yang lihat. Nah, ini bisa Anda lihat produknya. Nah, produk ini juga sudah diformulasikan khusus, sudah diberi magnetism dan sudah diberi rajah untuk biar garam ini untuk bisa buka aura serta banyak fungsi lainnya juga. Nah, di sini ada manfaat dan fungsinya juga nih. Jadi garam ini diformulasikan khusus, diberi rajahan dan energi supaya bisa buka aura, penarik simpati buat yang lihat. Jadi orang-orang yang lihat itu ngerasa nyaman, ngerasa damai, dan ngerasa welcome dengan Anda. Serta bisa juga dibuat sebagai enteng jodoh. Nah, untuk enteng jodoh ini ya sebenarnya ya, kalau untuk enteng jodoh ini bisa, tapi tentunya juga untuk menarik jodoh yang kita inginkan, kita bukan mengandalkan dari garam aura ini juga. Kita perlu mengandalkan skill kita juga, bagaimana caranya ngobrol dengan lawan jenis, bagaimana caranya memikat lawan jenis dengan penuh percaya diri. Jadi untuk memikat jodoh itu sebenarnya bisa melalui aura, tapi tentunya kita juga membutuhkan skill lain untuk memikat lawan jenis itu. Kan kita perlu berani ngobrol, berani komunikasi, berani action. Penampilan juga harus menarik, karena ada dua faktor. Dua faktor utama ini untuk menarik jodoh. Untuk menarik jodoh yang kita inginkan, kita harus bagus secara aura juga, dan tentunya secara penampilan juga dari luar juga menarik. Logika nih, logika. Misal contohnya ya, ada orang gila menggunakan garam aura ini. Kan nggak mungkin tiba-tiba orang gila tersebut langsung dikerubunin orang. Tentunya juga Anda juga harus merawat fisik, Anda juga harus memperbaiki diri dan penampilan menjadi lebih menarik. Itu hal yang penting sebenarnya untuk memikat jodoh. Karena untuk memikat jodoh ada dua, penampilan serta karakter kita, cara komunikasi dan gaya bicara kita. Yang kedua adalah secara aura. Nah, seperti yang saya katakan, nggak mungkin kan orang gila menggunakan garam ini langsung dikejar-kejar orang yang ganteng, orang ganteng, terus orang orang yang cantik. Logika loh. Ini kita ngomong secara logika. Nah, jadi untuk enteng jodoh di sini, kita harus Anda jangan berhalusinasi di sini. Oh, gue menggunakan garam aura ini, gue bakalan enteng jodoh lah. Tapi ada faktor lain juga sebenarnya di sini. Faktor lainnya itu yang saya sebutkan. Nggak mungkin orang gila memakai ini langsung dia dikejar-kejar oleh orang yang cantik, ganteng, keren. Nggak mungkin. Ada faktor lain juga untuk kita menarik jodoh. Cara kita komunikasi dan penampilan diri kita. Lu juga nggak mungkin dong nggak menginginkan orang yang menarik. Pasti juga semua dari diri kita menginginkan seseorang yang menarik. Betul gak? Nah, penjelasan gue yang kedua untuk enteng jodoh adalah logika keduanya seperti ini. Pernahkah Anda melihat wanita cantik atau pria yang keren dan ganteng tapi sulit sekali mendapatkan jodoh? Pernahkah Anda melihat seperti itu? Nah, bisa jadi ada kemungkinan bahwa ada kemungkinan nih. Ada kemungkinan karena auranya itu nggak menarik. Ketika dia mendekati wanita, si wanita merasa nggak nyaman sama dia. Si wanita merasa dia itu kayak kayak ada sesuatu yang mengancam gitu. Atau pokoknya nggak nyaman aja. Nah, jadi untuk menarik jodoh itu harus ada dua. Yaitu selain kita memperbaiki diri secara fisik dan karakter, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah
kita memperbaiki diri kita secara aura agar lebih menarik dan orang-orang di sekitar kita nyaman. Nah, ini dia untuk penjelasan garam mandi buka aura untuk khusus jodohnya. Nah, yang ke berapa ya? Yang keempat itu untuk perawatan diri, membuang energi negatif, serta jadi misalnya dalam perjalanan kehidupan kita nih, kita kan pasti pernah ketempelan energi negatif, entah itu dari emosional orang lain, entah itu dari apa namanya orang-orang yang orang-orang yang berniat jahat sama kita, itu energinya nempel sebenarnya. Jadi ada orang-orang yang niat jahat sama Anda, ingin mencelakai Anda, itu sebenarnya walaupun dia belum melakukannya, itu pasti energinya nempel ke diri kita. Karena pikiran kita ketika kita niat untuk mencelakai seseorang, itu energi kita itu energi orang tersebut udah bergerak menuju diri kita, udah bergerak nyerang kita duluan. Jadi misal contohnya si A punya teman si A punya teman si B. Nah, si B ini dia benci sama si A, entah kenapa ada suatu kejadian dia benci sama si A, dia kesel sama si A, berniat ingin mencelakakan. Walaupun hanya sebatas pikiran, tapi energi itu sudah bergerak duluan dan sudah nempel di badan si A untuk secara nggak langsung menyerang. Dan itu fungsinya, makanya garam ini sebenarnya fungsinya untuk membersihkan diri dari energi negatif, entah itu dari sisi emosional atau sisi lain seperti santet dan pelet. Nah, ini makanya kenapa disebut perawatan diri dan buang sial. Buang sial, ya, ini terlihat selanjutnya adalah terlihat lebih segar dan cantik. Terlihat lebih segar, cantik, dan keren buat cowok. Nah, ini terlihat lebih segar dan cantik secara aura. Itu seperti penjelasan saya. Anda terlihat lebih segar, lebih cantik, lebih keren. Karena kenapa? Karena ketika kita membersihkan diri kita secara energi, membuang energi negatif, memperbarui aura kita, itu kita memperbaiki sel-sel di tubuh kita agar aura kita itu menjadi baru kembali. Jadi orang-orang di sekitar kita itu tampak lebih nyaman, lebih dekat kita itu lebih adem. Ini penjelasannya sebenarnya. Yang selanjutnya. Nah, ini ada lagi nih yang mau gue sampaikan. Yang mau gue sampaikan ini adalah ketika kita berpikir negatif, itu juga udah termasuk aura kita jadi jelek. Itu dia penjelasan dari gue. Jadi ketika Anda berpikir negatif tentang diri sendiri atau tentang suatu kejadian, itu bikin aura dan energi tubuh itu berubah. Aura dan energi itu jadi jadi tampak, jadi redup gitulah. Jadi intinya jadi kotor karena kita berpikir hal-hal seperti itu. Nah, pernah gak Anda nggak bisa berhenti berpikir jelek terus tentang diri sendiri? Misalnya nih, contohnya, ini pasti cowok nggak ada yang mau sama gue. Ini gue sulit banget dapet jodoh yang pas. Itu juga termasuk bikin aura kita juga jadi jadi nggak bagus gitu loh. Jadi ketika Anda mendekati seseorang, karena Anda berpikir seperti itu, jadinya ketika Anda mendekati seseorang nih, Anda berpikir diri Anda jelek. Gue nggak mungkin dapat jodoh. Nggak mungkin cewek suka sama gue. Nggak mungkin cowok mau sama gue. Ketika Anda bilang begitu dan ketika ada seseorang yang Anda suka, ketika Anda mendekat, orang itu tanpa Anda sadari mendeteksi aura Anda dan dia juga jadi menjauh gitu loh. Jadi ketika Anda bermindset seperti aura Anda jelek, nggak bakalan dapat yang cantik nggak mungkin mau sama Anda, yang ganteng juga nggak mau sama Anda. Itu bikin aura Anda jadi jelek. Bikin aura Anda jadi jadi seperti itu loh, jadi kotor, jadi sesuai dengan apa yang Anda pikirkan sendiri. Makanya
ketika Anda mendekati seseorang, terkadang ketika Anda berpikir seperti itu, orang itu udah menjauh duluan karena dia ngerasa udah nggak nyaman sama diri Anda. Karena Anda pun nggak nyaman sama diri Anda sendiri. Karena mengatakan diri Anda jelek atau mengatakan diri Anda nggak menarik. Jadi ketika mendekati orang, ya orang itu udah ngerasa duluan karena Anda nggak nyaman sama diri sendiri. Jadi di sini fungsi garam aura itu untuk membersihkan. Tapi ketika sudah dibersihkan, jangan berpikiran jelek kembali. Kalau enggak ntar bakal kotor lagi. Jadi kontrol pikiran, dan itu kontrol pikiran itu perlu. Kenapa terkadang orang menggunakan garam aura, orang buka aura, kenapa hidupnya masih begitu-begitu aja, kenapa hidupnya masih nggak berubah? Karena dari pikiran, dari apa yang dia tonton, itu berpengaruh. Kalau Anda nontonnya film sinetron yang sedih-sedih, Anda nontonnya film yang selalu membuat Anda tersakiti, itu juga bikin diri Anda bermindset seperti itu gitu loh. Anda nonton yang sedih-sedih itu kepengaruh ke alam pikiran, alam bawah sadar sebenarnya. Logika, kenapa Anda suka nonton yang sedih-sedih? Karena bisa juga kemungkinan satu hal, Anda seperti mereka, atau Anda menyukai kisah mereka gitu, kisah perjalanan mereka, sehingga itu menarik, film itu menarik sesuatu yang negatif ke diri Anda, sehingga menyebabkan realita yang muncul ke depannya dan Anda menjadi seperti apa yang ada di sinetron itu. Nah, makanya terkadang apa yang kita tonton juga berpengaruh. Tonton film yang benar-benar baik-baik aja, dan agar pikiran kita juga nggak kemana-mana gitu loh. Pikiran kita juga tetap positif aja, nggak ke arah ke hal-hal yang membuat down atau drop, sedih. Karena dari film juga berpengaruh. Karena ketika kita menyukai film tersebut, nonton terus-menerus, itu film itu kadang kita menganggap bahwa apa ya? Itu juga merupakan sesuatu yang Anda pengenin gitu loh. Anda nonton film yang Anda suka nih, misalnya sinetron, sedih-sedih. Nah, ketika nonton sinetron yang sedih-sedih, otomatis emosional Anda ikut juga sedang sedih, marah, kesel. Ketika emosional Anda ikut juga, emosional itu mempengaruhi aura di sekitar Anda. Itu penjelasannya kenapa kita nggak boleh nonton film-film yang seperti film-film sedih, entah itu sinetron atau apapun, seseorang yang teraniaya seolah-olah itu Anda, karena emosional kita juga ngikut. Apalagi kalau nontonnya sampai tiap hari gitu loh. Nah, makanya ini fungsi garam ini membantu Anda untuk membersihkan energi negatif, tapi jangan dikotorin lagi, ya bakal kotor sebenarnya. Nah, selain itu, fungsinya itu adalah untuk tubuh Anda menjadi rileks ketika mandi. Karena sudah dibersihkan energinya, jadinya rileks, jadinya berasa plong gitu. Pernah gak Anda membayang, misalnya nih contoh, Anda kotor main lumpur, nah, Anda jadi nggak enak kan badannya kan. Jadi ketika Anda mandi, wah jadi seger. Itu udah hal yang biasa sebenarnya. Sama seperti aura. Ketika banyak dari kehidupan kita yang negatif-negatif nempel, ketika kita mandi menggunakan ini jadi berasa plong, seger. Nah, terus apa ini ya? Menyegarkan badan ini seperti tadi. Dan mengobati segala penyakit. Tapi ini biasanya sih penyakit seperti penyakit-penyakit yang ada di aura tubuh ya. Penyakit sesuatu yang terkadang bisa jadi medis dan non medis juga ada. Cuma kan segala sesuatu penyakit itu juga kadang apa ya, kalau bisa dibilang ya, kita kan ini mengobati aura. Ketika aura kita baik, secara otomatis badan kita lebih segar dan penyakit dari aura ini juga hilang sebenarnya. Itu contohnya.
Jadi kita penting nih, merawat aura dan merawat tubuh itu penting. Dari makanan juga, makanan yang ada makan juga itu penting sih sebenarnya. Jadi sebenarnya bisa saya bilang untuk mengobati berbagai macam penyakit, tergantung penyakitnya juga sebenarnya. Kalau secara aura, secara logika kita membersihkan aura, otomatis semua juga bersih. Ya. Nah, ini penjelasan saya tentang garam mandi buka aura ini. Oke. Selanjutnya saya mau coba garam buka aura ini untuk dipakai mandi. Nah, saya mau coba garam aura ini untuk dipakai mandi. Pertama-tama caranya adalah untuk dipakai mandi, campurkan garam ini dengan campurkan botol garam ini dengan ember berisi air, tapi airnya air hangat. Nah, gue juga mau mandi garam aura nih. Yuk kita lihat gue mau mandi garam aura. Nah, cara pakai garam aura ini, kita masukin garam ini ke dalam ember. Nah, di sini ada ember. Udah gue isi air putih. Terus gue mau ngambil air hangatnya dulu ya. Nah, ini gue udah masak air panas tadi. Gue tuang ke ember airnya. Setelah itu, nah ini hangat ya airnya ya. Setelah itu tuangkan garam aura ini di ember ini ya. Udah gue tuang airnya atau ini. Garam ini udah gue selarasin sama diri gue, jadi dua-duanya ini cuma gue doang yang bisa pakai. Jadi nanti ketika pembelian garam ini kita selaraskan sama orangnya yang untuk mandi ini ya. Jadi nanti ketika pembelian garam ini, ketika ada pembelian garam ini diselaraskan dengan nama penggunanya melalui foto, nama lengkap atau tanggal lahir. Biasanya sih cuma foto doang. Ini habis ini diaduk-aduk garamnya sampai benar-benar hancur. Lalu kita pakai mandi. Nah, berapa sih harga garam ini? Buka aura itu nggak harus mahal. Jadi cukup pakai garam ini juga sudah cukup ya. Banyak kan yang buka aura itu sampai ratusan ribu. Padahal sebenarnya nggak harus mahal sih buka aura ini. Cukup lu beli satu garam ini harganya 120.000 rupiah. Tapi free ketika lu beli garam ini
free reading 1 pertanyaan gratis konsultasi tarot sama gue. Jadi lu pilih garam nanti gua kasih gratis konsultasi tarot. Nah, udah diaduk-aduk. Jadi warnanya seperti ini. Karena ini udah diselarasin sama diri gua, jadi warna apapun nggak masalah. Biasanya sih gue bedain ya warnanya ya, yang biru buat cowok, yang pink buat cewek. Tapi karena ini yang pakai gue dan yang nyelarasin gue, jadi dua-duanya juga nggak masalah buat gue. Ini kita pakai mandi. Untuk cara mandinya hanya tinggal diguyur aja. Tapi nanti untuk cara pemakaian gue kasih tahu nanti lebih lengkap setelah lu beli garam ini. Habis mandi ntar ada tata caranya lagi. Nanti khusus buat yang pengen beli dan pengen mesen, hubungi nomor gue. Nanti gue kasih tahu lengkap cara pemakaiannya seperti apa ketika sudah seperti ini. Oke. Nah, buat lu yang mau beli garam, harga 1 botolnya Rp120.000 dan nanti pembeliannya bisa hubungi nomor WhatsApp gua dan gua cantumin nanti di sini ya, di video gua dan di deskripsinya. Lu bisa lihat di situ. Nanti bisa langsung hubungi WhatsApp gue untuk mau pembeliannya. Oke. Sampai di sini aja untuk penjelasan lebih lengkapnya tentang garam aura ini. Tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel gue dan dukung terus gue ya. Komentar, like, share, dan bagikan ke teman-teman kalian agar bisa bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya membahas tentang hal-hal lain. Oke, udah itu aja. Sampai jumpa.